Oke, Brother Temporeres, kembali bersama gue sekali di channel Project Iseng-Iseng. Hari ini gue akan ngevlog pemasangan ya. Ini gue udah beli nih. Gue udah beli saklar X-Max sebelah kanan, tapi yang sudah dimodif. Nah, jadi modifnya itu apa? Jadi ini nanti dia akan bisa dipasang di NMAX ya, dan ini semuanya akan berfungsi. Menunya nanti tombol menu jadi kesini nih, tuh trip sama info ini jadi menu, kemudian ini untuk hazard, dan ini untuk starter sekaligus sama apa namanya triple S ya kalau nggak salah ya, yang untuk ini nih untuk otomatis on off ini, itu nanti akan pindah ke tombol yang ini. Oke, nah untuk produk ini adalah kreasi dari Om Brats Arif AR Otodidak. Nah ini gue udah di rumah dia nih, jadi gue untuk pemasangannya gue minta tolong sama dia sekaligus dipasangin, karena gue nggak terlalu paham juga ya, karena kan walaupun ini sih cuma PNP doang nih, tinggal colok-colok tuh. Jadi dia udah dimodif sedemikian rupa ya, ini udah di pasangin soket-soketnya, sebelah sih tinggal colok-colok. Nah tapi yang jadi masalah adalah saklar kiri gua ini kan yang fiction nih, tuh gua udah ganti juga ya kan, tapi ini bukan produk dari dia. Nah makanya jadi gua harus ada sedikit yang di jumper nih, nanti kabelnya itu ada yang harus di jumper ke sini gitu, jadi gua kurang paham. Kemudian yang kedua, gue juga nanti kan nih harus di apa namanya ya, aduh nyangkut lagi, harus harus di apa namanya, dicoak. Nah dicoaknya bagian mananya, jadi nanti yang dicoak itu adalah di bagian, bentar ya berat, ini kok nyangkut susah amat anjir. Nah nanti yang akan dicoak itu di bagian sini nih, lingkaran ini nih harus dicoak. Kenapa harus dicoak? Karena gue sudah pasang gas spontan TDR. Nah, gas spontan TDR, kalau kalian yang melihat di vlog gue pada saat pemasangan, yang saklar ori gue pun juga sudah dicoak bagian dalamnya kan, karena dia ada kuping ini nih. Ini gas spontan itu ada kuping di sini, jadi otomatis harus dicoak di bagian rumah saklarnya supaya dia bisa ngeplak seperti ini. Karena kalau nggak dicoak, otomatis ya nanti di sini akan ada space dan ini akan semakin keluar gitu. Nah jadi gue mau nggak mau nanti harus coak. Kebetulan gue juga nggak punya alatnya. Nah ini si omnya ini punya alatnya, makanya gue sekalian kesini. Dia kan yang buat nih. Halo Om Brats, nanti kita tolong bantu pasangin sekalian ya. Nanti kita kasih tutorialnya. Mungkin di vlognya dia juga sebenarnya udah ada sih ya. Jadi kalau kalian yang mengikuti channel dia juga sebenarnya udah ada pemasangan ini. Nah cuma masalahnya yang tadi gue bilang, gue kenapa nggak berani masang sendiri, karena produk saklar kiri gue yang ini juga bukan produk dia. Ini kan produk dia nih. Kalau produk dia sih ini tinggal PNP aja. Nah nanti jadi kayak gini tuh. Itu oke. Jadi nanti kita lihat aja pemasangannya kayak gimana. Ini juga baru nyampe sih gue. Perjalanan yang lumayan jauh juga dari rumah gue, dari Jakarta ke daerah Karawang. Oke, nanti kita lihat. Kuy diikutin terus. Oke Brad, sini udah dibongkar ya. Ini saklar original seperti ini. Kemudian ini gas spontan TDR gua. Nah ini yang gue bilang nih, dia ada kuping di dalam sini, makanya ini harus dicoak seperti ini tuh. Ini juga sama nih, udah bekas coakan punya nih, mana ya. Bentar. Tuh jadi dia nanti harus seperti ini, karena kalau ini nggak dicoak dia nggak bisa masukin ini kan, jadi nanti di bagian dalam kan gitu. Nah jadi kalau misal kalian belum menggunakan gas spontan TDR, masih yang standar lah ya istilahnya, ya udah tinggal pasang aja tuh saklar X-Max, udah enak kan, dia pasti udah sama dengan selangnya kan, stangnya ini kan, diameternya ini loh gitu. Oke, nah sekarang gua harus coak dulu. Oke, nah untuk proses coaknya ini sendiri gua nggak perlu di record lah ya, karena coak itu kan ya biasa aja sih, tinggal pakai alat aja, pakai bor puner aja. Jadi kira-kira aja nih ukurannya gimana, jadi itu pinter-pinternya kalian sendiri untuk ngukur aja nih gimana nih. Kalau gua sih mungkin akan gue coba ukur pakai yang ini dulu, yang original gue ini kan udah dicoak begini nih. Nah kemarin mungkin ada banyak yang nanya nih ya, apakah nggak masuk
air nih berat di dalam. Nah, gimana ya kalau untuk masalah masuk air, kalau menurut gua, walaupun ini nggak dicoak ya, misalnya kita anggap ini nggak dicoak nih, seperti ini memang menurut kalian ini nggak masuk air. Kalau misalnya kita begini, ini posisi kan di sini ya kan, tuh nggak rapet sini lagi, malah pasti ngebentok ini nih begini kan, jadi kan ada space nih. Nah ini kan kita nggak coak, tapi kan nempel di sini ya. Apakah itu nggak masuk air? Menurut gue sih tetap pasti masuk air. Nah permasalahannya sekarang adalah yang penting masuk airnya ini apakah parah atau enggak gitu loh. Kalau ini kan kemarin gue punya nih, ini kan udah rapet sekali berarti di sini. Let's say ini misalnya masuk air ya, dia masuk ke sini nih. Oke, masuk nyerap sini. Ini masih jatuhnya di sini, tuh nggak mampu masuk sedalam sini lah. Kalau masuk ke dalam sini baru bahaya gitu. Jadi bagi kalian yang masih penasaran apakah ini bisa masuk air atau enggak, Brats, aman, tenang aja. Kalau kalian masih terlalu takut ya, terlalu parno untuk itu, di sini kalian olesin aja pakai minyak gemuk. Nah minyak gemuk itu kan dia bisa menghalangi air lah ya setidaknya, walaupun mungkin nggak total gitu, tapi kan tetap aja bisa menghalangi gitu. Kalau bagi kalian yang memang masih kurang yakin ya, kalau gue sih nggak perlu ya. Yang penting pas pemasangan itu benar-benar rapet aja. Makanya ini penting nih, coakannya ini tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kecil. Oke, sekarang gue mau coak dulu, nanti gue kasih hasilnya kui. Oke berat, sekarang kita akan coba ukur dulu ya. Jadi gue pengen kasih lihat aja nih kira-kira nanti untuk di di coaknya itu berapa banyak atau berapa senti. Nah tapi ini berlaku hanya untuk kalian yang sudah menggunakan master rem lah kan, gas spontan TDR ya. Sekali lagi kalau kalian tidak menggunakan gas spontan TDR itu tinggal PNP aja, karena kan langsung masang di stangnya. Nah ini kita coba ukur dulu nih untuk panjang kayak lebar aja ya. Nih ini kan mentoknya itu di 41 mm ya, jadi kurang lebih 4 cm. Ini kita longgarin dikit aja, paling mungkin 42 sih, jadi biar ini ada longgar space, masangnya juga lebih enak gitu loh. Nah kemudian untuk yang tingginya itu di 31 lah, jadi kurang lebih 32 lah ya. Nah ini juga biar longgar aja, atau 33 mungkin sekitar segini nih, jadi biar ada space saja. Nah nanti setelah itu, jadi tadi untuk lebarnya 41 atau 42, ini tingginya itu 3233. Nah nanti setelah itu juga harus ada di bor ya Om ya? Iya. Nah nanti di bor di sini nih fungsinya apa? Karena dia ada locknya itu di bagian dalam dari stopper ya bilangnya ya, stopper di bagian dalam saklar X-Max-nya. Jadi nanti dia akan ke sini nih. Nah yang ini nih, ini dia akan nyantol ke sini supaya dia nggak goyang. Jadi nanti dia paten banget gitu. Sama sih dulu yang Fiction ini juga sama kok ya. Jadi sekarang gue mau coak dulu, tadi ukurannya sudah ada ya. Kita coak dulu, nanti setelah selesai coak akan gue kasih lihat hasilnya. Nah ini kan kita udah ukurin tuh 42 tadi ya, 42 sama 33 ya, 33. Oke, kita coak dulu ya. Kuy. Oke berat, sini sudah selesai dicoak. Nah kurang lebih kayak gini ya. Jadi yang penting ukurannya itu ya dilebihkan aja 1 mili, 2 mili itu udah cukup sih. Nah jadi yang penting itu adalah bagian sini tuh ada agak rapin aja supaya nggak terlalu tajam juga ya. Ini kan bagian dalamnya juga kayak gini sih, nanti gampang lah, tinggal dicabut ya ini. Nah jadi sekarang kita akan coba untuk dipasang ke situ nih. Seharusnya sini udah pas banget nih. Nah tadi udah diukur, hasilnya itu di 43 ya? 43 ya Om tadi ya? 4342 sama 3233 lah tadi. Jadi harus sih pas sih. Nah setelah ini kita tinggal ngebor di bagian stang untuk posisi apa tadi namanya Om? Posisi stoppernya. Stopper ya. Ya jadi kita tinggal cocokin aja nih posisi stoppernya itu yang ini nih ya. Ini stoppernya nih. Jadi supaya dia nggak goyang-goyang nanti.
Oke, ini kita coba dulu aja. Ini harus dibuka ya. Bukanya itu 2 baut juga nih, 1 dan ini 2. Bedanya dia ada di bawah. Kalau untuk yang original NMAX itu dia ada di bagian belakang sini kan. Ya, jadi beda di situ aja sih. Oke, kita akan coba buka dulu. Nah, ini lagi diukur dulu ya, ditandain untuk pengeboran lubang stoppernya. Jadi itu tergantung dari selera kalian, mau lurus, tegak lurus 90 derajat atau mungkin agak miring, itu kan tergantung dari masing-masing ya. Kalau gua sesuaikan dengan yang orinya aja lah. Oke, berat sini udah ya, udah dibor. Ini gue pakai mata bornya yang 5,9 tadi Om ya. 6 berarti 6. 6 lah, berarti 6 mili. Nah, stoppernya sendiri itu tadi kita ukur tuh di 5,3 ya. 5,6. 5,6. Di 5,6 mili. Jadi untuk lubang stoppernya itu kita dilebih besarkan sedikit tuh nggak apa-apa lah. Jadi kalau kalian mau ngepas banget ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dilebih besarkan sedikit juga nggak apa-apa sih. Itu. Nah, jadi ini kita udah selesai nih ya, tinggal langsung pemasangannya aja. Nah, kalau untuk bornya sendiri ya harusnya sih udah pada bisa lah ya ngebor ya. Kalau bisa sih mulai dari yang ini saran dari si Om Brats AR otodidak nih ya. Kalau mau ngebor itu dari yang kecil dulu. Setelah udah ada lubang yang kecil baru yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Jadi lebih gampang gitu loh. Kalau misalnya langsung besar tuh agak ribet sih sebenarnya. Oke, nah ini kita langsung coba aja untuk ke pemasangan aja langsung ya. Kita pasang. Jadi ini kita tadi bongkar dulu nih master rem segala macem supaya nggak kena bor. Jadi sekarang kita pasang dulu baru kita pasang master remnya. Oke, wait. Oke, berat sini untuk kalian yang menggunakan gas spontan TDR. Nah, ini cara pasang kayak gini ya. Kalian pasang dulu gas spontannya. Oke, tapi nggak perlu dikencengin. Nah, setelah itu baru kita pasang saklarnya. Ini kan sudah dipasinnya di stopper. Nah, ini kita udah pas tuh. Tadi yang kita kita kikir itu udah pas banget. Nah, setelah ini baru boleh kita kencengin semuanya ya. Jadi ini untuk posisi aja sih sebenarnya. Jadi enaknya itu seperti itu. Nah, ini kan posisinya udah dapet, baru kita kencengin yang TDR-nya, baru kita pasang yang ininya. Saklarnya. Iya, nah, jadi kan ini udah rapet nih ya. Ini tinggal yang belakangan nih Om. Ya, tinggal baut pas. Oke, jadi seperti itu untuk pemasangan kalau kalian menggunakan gas spontan TDR. Kalau kalian menggunakan gas spontan yang lain ya nanti tinggal di modifikasi sendiri lah ya. Jadi gimana caranya? Kalau gue kebetulan kan pakainya yang TDR ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk pasang dulu. Oke. Nah, berat sini untuk pasangnya lagi ya. Kita lanjutkan. Ini sebisa mungkin kalau bisa sih ini rapat sekali nih. Ya, seperti yang tadi aku jelaskan di awal. Jadi kalau rapat begini tentunya air yang masuk itu akan lebih minim. Ya, jadi lebih kecil lah gitu loh untuk kemungkinan masuknya. Nah, tapi itu selera lagi. Kalau menurut gue sih ya bagusnya memang rapat sekali ya. Jadi benar-benar sampai rapat. Sama seperti waktu gue pakai yang original itu juga sama tuh, rapet banget. Jadi lebih pas lah, enak dilihat juga, dan mungkin kan juga otomatis ini juga tuh, ini aja udah lebih panjangan kan. Jadi kalau misal kalian nggak rapet ya ini lebih panjang lagi, jadinya panjang sebelah deh. Oke, jadi tergantung selera aja, selera kalian kayak gimana silahkan dikreasikan. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pemasangannya. Oke, berat sini sudah kepasang ya, ini udah rapat segala macam. Sekarang adalah untuk kabel-kabel. Nah, ini mungkin Om Arif sendiri nih akan. Oh iya. Nah, ini untuk kalau yang saklar kirinya udah fixen ya. Fixen. Nanti ini yang harus dipasang itu di soket yang ini aja, yang 6 pin. Oh, 6 pin. Oke. Nah, gini ya.
Tapi kalau misalnya kirinya masih ori, ini dua-duanya nanti ada lagi modulnya gitu. Oh, beda Khusus lagi. lah. Oke, jadi tergantung request nanti pada saat beli ya. Iya, jadi dia kirinya apa gitu kan. Oke. Karena kalau kirinya itu fiction, nanti ini yang ada dua itu dia nggak bakalan masuk karena ada modulnya lagi. Oh, beda Nanti lagi bakal ya. error gitu. Oke, jadi kalian kalau mau beli itu harus kasih tahu dulu ya, informasi dulu kalian tuh saklar kirinya tuh udah yang fiction old atau masih yang original NMAX gitu. Nah, ini udah kepasang nih. Kemudian nih kita untuk yang sebelah kanannya nih ya, saklarnya ini. Nah, ini untuk pemasangannya itu juga udah PNP semua Om ya? Iya, udah semuanya PNP. Nah, yang ini jangan sampai kebalik nih karena kan soketnya sama nih. Oh ya. Karena kalau kuteker nanti cuma ngerem gini aja starter gitu kan, tanpa mencet ini gitu. Oke, tadi ya. Yang kita coba. Iya, iya. Dari ini aja kabel biru ke biru. Oh, oke. Jadi sesuaikan kabel aja tuh warnanya. Nah, yang merah emang beda sih. beda sendiri ya. Pokoknya yang biru ke biru Iya, gitu disamain. Udah, tinggal kayak gini doang nih udah selesai berat. Udah. Nah, kita tes ya sekarang ya. Ini hazard ya. Nah, ini hazardnya tuh. Hazard nyala. Ini menu bawah. Oke, menu. Nah, nyala. Nah, ini starter nih. Starter. Oh, oke. Nah, ini udah nyala ya. Ini kenapa mesin gue begini ya? Ya, kenapa begitu? Enggak, sebelumnya belum pernah loh. Oh no. Oke, jadi itu udah jadi nih ya. Yang pasti semuanya berfungsi. Oke. Jadi untuk pemasangannya seperti yang gue bilang PNP, ingat aja ini yang kabel biru sesuaikan dengan kabel yang di sini juga biru, cowok ceweknya ya. Sisanya itu tinggal yang dua ini. Jadi yang perlu diperhatikan cuma dua ini doang nih, tengah sama yang kanan. Ini soketnya sama soalnya. Nah, kemudian tadi yang kiri, ini kalau misalnya kalian sudah menggunakan fiction old, itu yang diganti hanya satu ya Om ya. Satu soket aja. Yang ini udah pasti pakai juga. Cuma maksudnya kalau kalian pakai yang original, itu yang ini juga mesti diganti nih. Mesti di apa? Ada jamperannya lagi lah gitu. Oke, berat. Jadi untuk pemasangannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nanti ini gue pasang dulu semuanya nih. Kalau udah jadi, gue kasih lihat penampakan realnya kayak gimana. Oke, wait. Nah, berat sini sudah terpasang ya, seperti ini terpasangnya tuh. Jadi ini dia untuk dimensi lebarnya itu sama dengan yang original ya. Jadi ini udah pas banget, tidak ada mentok sana mentok sini. Yang hanya perlu diperhatikan tuh yang tadi ya, masalah stopper. Kemudian untuk kalau misalnya kalian menggunakan apa namanya, gas spontan aftermarket, khususnya ini yang TDR nih. Kalau ya kayak KTC juga sama, dia juga ada kupingnya juga, tapi kan lebih ukurannya mungkin beda dengan yang ini ya. Jadi kalian harus sesuaikan itu. Nah, setelah itu yang harus diperhatikan kembali mungkin masalah perkabelan tadi ya. Perkabelan tadi jadi sebenarnya sih cukup mudah juga, tergantung dari apa yang kalian pakai. Kalau kalian menggunakan fiction saklar kiri, itu juga tinggal dicopot soketnya, itu ada satu apa dua tadi ya, gue lupa deh. Ya pokoknya tadi di video sebelumnya lah. Ya bedanya dengan original itu kalian harus ada yang dicopot juga satu lagi dan baru dipasang ke modul yang lainnya. Nah, kalau sebelah kanan dia tadi ada tiga soket, itu semuanya sudah sesuai. Jadi ada dua yang bentuk soketnya sama, tinggal dilihat aja yang kabelnya warnanya sama, tinggal dipasang. Yang satu lagi kabelnya yang berbeda. Ya, jadi seperti itu aja sih. Jadi untuk overall sih secara estetika tentu akan menambah cakep ya. Tuh. Jadi lebih keker lah. Nah, sebenarnya sih kalau kalian bisa pakai yang kirinya juga X-Max itu lebih cakep lagi. Ya. Jadi mungkin kalau kalian ada yang mau coba pakai kiri X-Max silahkan. Kalau gue sih belum, karena gue ada lampu tembak. Saklar yang X-Max kiri itu tidak ada lampu untuk on off lampunya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk vlog gue kali ini nih mengenai apa namanya, pemasangan saklar X-Max sebelah kanan di All New NMAX 2020. Dan gue terima kasih banyak nih untuk Om Brats Arif AR Ortodidak. Om, thank you banget loh ya, udah dipandu. Yang penting ingat ya, kalau kalian mau beli itu harus kasih informasi yang lengkap tuh. Apakah kalian saklar kirinya sudah menggunakan fiction atau yang original. Pokoknya ya diskusi dulu lah ya sama Om ya. Tinggal didiskusi. Nah, link pembelian seperti biasa akan gua sertakan di deskripsi. Kemudian bagi kalian yang belum subscribe channelnya si Om Arif, langsung di subscribe aja ya. Soalnya dia juga video udah lebih banyak dari gua jauh, tutorial semua ada. Kebetulan motornya juga All New NMAX. Lu banyak kan Om tutorial kan ya? Banyak kan. Nah, kalian cek aja deh yang nggak ada di video gua, yang ada di video gua juga mungkin kalau dia lebih apa ya, lebih ada skill sih sebenarnya sih. Ya, jadi kayak gini ya dia nerakit sendiri nih. Kalau gua nggak bisa kan. Ya, jadi kalian tinggal lihat aja ke channelnya.
linknya tetap ada di deskripsi. Oke, kalau gitu yang penting ingat, apapun saklar kalian, sombonglah dengan rendah hati. Gue sekali pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.